Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi juara. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang baru. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5 tentang wawancara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah teman-teman menyaksikan video, Bu Guru harapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dari wawancara, mengetahui tujuan wawancara, dan tata cara melakukan kegiatan wawancara dengan baik. Karena di akhir kegiatan nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan kegiatan wawancara dengan orang terdekat. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita nyanyi terlebih dahulu yuk. Bernyanyi dengan irama lagu Ampar-Ampar Pisang. Bisa ya? Hanya di bagian liriknya diganti dengan tema wawancara. Siap? Wawancara itu wadah ngumpulin data atau informasi dari narasumber Tujuan wawancara yaitu informasi, opini, cerita, dan juga biografi. Tips dari wawancara itu bermacam-macam. Pertama, persiapan dan buat pertanyaan. Kuasai materi, lalu pengenalan. Jangan lupa salam memperkenalkan diri. Hormati norma-norma. Lanjut ke datanya. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Jenis-jenis wawancara itu ada 4. Terpimpin, individual, bebas, dan kelompok. Jenis-jenis wawancara itu ada 4. Terpimpin, individual, bebas, dan kelompok. Baik, kita akan lanjut ke materi. Bismillahirrohmanirrohim. Teman, setelah bernyanyi bersama, secara tidak langsung kita telah mendapatkan informasi tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang wawancara. Di sini sudah dijelaskan, wawancara adalah cara mengumpulkan data atau informasi. Dalam wawancara, ada orang yang mewawancarai, biasa disebut pewawancara, dan ada orang yang diwawancarai, yang kita sebut sebagai narasumber. Selanjutnya adalah tujuan wawancara. Yang pertama, sebagai bahan informasi. Yang kedua, bahan opini. Yang ketiga, bahan cerita dan biografi. Kemudian, jenis wawancara dibagi menjadi 4, yaitu wawancara bebas, terpimpin, individual, dan kelompok. Wawancara bebas yaitu wawancara yang susunannya tidak ditentukan terlebih dahulu, jadi pelaksanaannya mengalir begitu saja. Sedangkan wawancara terpimpin adalah wawancara yang memakai daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara individu, yaitu wawancara yang dilakukan dengan responden tunggal atau satu orang. Selanjutnya, wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Sebelum melakukan wawancara, kalian harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang baik harus sesuai dengan topik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaannya diawali dengan siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi jawabannya bukan iya atau tidak,
Pertanyaan tersebut harus menggali lebih banyak informasi. Pertanyaannya harus fokus dan tepat sasaran. Antar pertanyaan saling berkesinambungan. Berikut adalah tips atau tata cara melakukan wawancara agar bisa berlangsung dengan baik. Dalam kegiatan wawancara, kita membutuhkan persiapan-persiapan, baik persiapan sebelum wawancara, saat wawancara, ataupun setelah melakukan wawancara. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan dan buku catatan atau alat rekam. Kita harus bisa memberikan kesan yang baik dengan cara berpakaian rapi dan sopan, serta bersikap santun. Selanjutnya, ketika wawancara, teman-teman harus memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan tujuan dari wawancara. Setelah itu, mulailah dengan pertanyaan yang ringan, agar suasana menjadi nyaman. Ketika narasumber menjawab pertanyaan wawancara, sebaiknya kita dengarkan dengan seksama dan tidak memotong jawaban dari narasumber. Nah, jika kegiatan wawancara telah selesai, jangan lupa ucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Teman, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Lalu, apakah kamu merawat hewan tersebut dengan baik? Bagaimana perasaanmu jika hewan peliharaanmu sehat? Ya, tentu kamu merasa senang, demikian pula hewan yang kamu pelihara. Hewan akan terlihat sehat dan lincah jika kamu pelihara dengan sebaik mungkin. Ketika kamu memelihara hewan, maka kamu bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan hewan tersebut. Oleh karena itu, rawatlah hewan peliharaanmu sebaik mungkin sebagai bentuk tanggung jawabmu terhadap makhluk ciptaan Allah. Tugas tematik kita hari ini adalah melakukan kegiatan wawancara bersama orang tua, kakak, atau orang yang ada di rumah. Dengan tema pemeliharaan hewan peliharaan dengan menyertakan minimal 3 pertanyaan. Kemudian direkam dalam video dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Berikut Bu Guru sertakan contoh video wawancara pemeliharaan hewan peliharaan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Zara. Ayah, Zara mau tanya, Ayah punya hewan peliharaan apa sih? Hewan peliharaan yaitu ikan arwana. Oh gitu. Bagaimana sih cara merawat ikan arwana? Caranya yaitu satu, membersihkan airnya setiap minggu. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua yaitu memberi makan setiap hari. Kasih makan. Terus makanan ikan arwananya apa ya? Makanannya yaitu satu, cacing bisa. Dua, itu jangkrik bisa. Tiga, ikan-ikan kecil yang merah-merah itu bisa. Empat, anakan ikan lele itu yang kecil-kecil mau juga. Oh gitu. Kalau dikasih makan pelet ikan mas koki mau nggak ya? Kalau itu nggak mau ikannya, kotor soalnya itu kan mati. Maunya yang hidup-hidup ikan arwana. Okay. Terus gimana lagi cara merawatnya ya? Itu aja sih. Mudah kok cara merawat ikan arwana. Iya ya, mudah. Terima kasih Ayah sudah mengajari Zara tentang cara merawat ikan arwana. Sama-sama Zara. Nah, mudah bukan kegiatan kita hari ini? Semangat selalu, selalu semangat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.